tidak atau minta? Nah, tetap tidak ya. Lalu tanda tangan terkasih. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau walau debut enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Nah, untuk pembahasan pertama, di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Kak, apakah betul ada pernikahan yang begitu singkat? Nah, dapat pertanyaan kayak gitu kayak aku, wah masa sih ada pernikahan yang begitu singkat kayak gimana gitu loh. Dan di sini aku mendapatkan sebuah video yang dimana ada hubungannya dengan apa yang kalian tanyakan. Nah, sebelum aku ngejelasin ini kenapa dan bagaimana, aku bakal ngeliatin dulu ke kalian videonya, oke? Nah guys, ini videonya, coba kita putar ya. Oke, ini ada pengantin wanita dan pengantin pria, mempelai ya, mempelai, beserta saksi-saksi dan tamu undangan. Nih, aduh so sweet kali gitu. Cowoknya nyiapin bangku gitu. Maksudnya kayak emang udah ada bangku di situ tapi disiapin gitu. Tuh, aduh roknya dibetul-betulkan kayak ini cowok so sweet banget awalnya nih. Coba kita lihat nantinya kayak mana nih. Nah, ini penghulunya ngomong. Oke. Oke, minta atau tidak, minta atau tidak, minta atau tidak. Nah, ini nanti kita bahas apa mintanya ini. Oke. Langsung pengantin pria pun menandatangani suatu surat, mungkin ini karena udah sah, udah ijab kabul, jadi nulis, bukan nulis ya, nanda tangan. Nih, terlihat ragu dia ya. Kenapa nggak langsung nulis aja gitu? Oke. Waduh. Langsung ngomong kayak ngono dia. Saya akan talak Yati. Langsung di situ bapaknya pun sontak berdiri dong, kaget. Aku serius, aku gak bakal bisa ngomong kalau ini ada di posisi aku. Amit-amit ya Allah, jangan sampai ya. Kayak baru aja sah, udah talak. Gimana maksudnya ini ya? Kayak mempermainkan gak sih? Parah banget kan? Nah, oke, di sini aku bakal ngejelasin dulu ya guys ya, perkara isi videonya dulu sebelum aku ngejelasin ini kenapa-kenapanya. Nah, di isi videonya itu seperti biasalah acara pernikahan yang berlangsung gitu. Di situ ada mempelai pria, wanita, ada saksi, ada pihak keluarga. Setelah mempelai pria, mempelai wanita, penghulu pada duduk, udah siap nih ijab kabul, ditanya mempelai wanitanya. Ditanyanya itu mengenai mahar. Kata penghulu, mintai atau tidak. Pengantin wanita menjawab tidak. Ditanya lagi, mintai atau tidak. Dijawab tidak. Solehah banget dia, gak minta mahar ya. Gak enak gimana itu cowoknya. Gak dikasih mahar, ceweknya mau. Emosi aku serius. Nah, setelah wanitanya ditanya seperti itu oleh penghulu, pengantin prianya itu disuruh nanda tangan, tapi terlihat ragu ya di situ. Dan tiba-tiba dia langsung berdiri bilang, "Saya talak Yanti." Dengan tegasnya dia bilang, "Saya talak Yanti." Sontak bapaknya pun langsung berdiri, mau ngantem gitu ya. Yang kayak gini tuh halal diantem ya. Dan video terusannya mungkin aku nggak bisa tayangin ya guys ya, karena nggak diizinkan oleh YouTube. Jadi di situ video terusannya warga dan orang tua daripada wanita histeris pada nangis, dan keluarga dari wanita yang laki-lakinya itu pada ngejar si mempelai pria ini. Ya iyalah, anak gua nih, adik gua atau misalkan sepupu gua di kayak gini, ini dipermalukan ya, siapa yang nggak emosi gitu. Kayak sumpah serius sedih gitu aku mah. Kok ada gitu. Nah, setelah itu pasti kita juga bertanya-tanya ini teh kenapa dan kok bisa, ada apa sih sebabnya, ada apa sih kawan gitu. Ya, jadi ya, menurut info ya guys ya, info dari salah satu warga di daerah tersebut bernama Mini Inuran Baco. Dia itu mengungkapkan bahwasannya pengantin pria ini berinisial FI,
pengantin wanita berinisial YA. Nah, mereka itu sudah menjalin cinta sejak lama sampai bertahun-tahun. Jadi mereka itu tanpa paksaan, tanpa perjodohan, pure nikah. Dan info dari Mbak Mini tadi bahwasanya mempelai wanita sedang hamidun oleh laki-laki tersebut, dan otomatis dong mempelai wanita itu memintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka buat, dan akhirnya nikahlah pada hari itu. Nah, aku juga dapat info dari sumber lain bahwasanya pria tersebut itu tidak disetujui menikah dengan wanita itu, sampai keluarganya itu gak ada yang datang ke pernikahannya guys, dan mahar pun gak bawa gitu loh. Kayak aduh gitu kan, aduh udah mahamidun gitu loh, kasihan. Ada info lain juga nih guys, bahwasanya si laki-lakinya itu sakit hati sama keluarga wanita. Tapi aku nggak tahu ya bener atau enggaknya sakit hati, tapi mungkin aja gitu sampai si laki-lakinya bisa berbuat seperti itu. Kayak kalau misalkan nggak mau menikah mah ya ngapain gitu, walaupun dipaksa ya udah nggak mau gitu. Tapi ya dia kayaknya pengen mempermalukan aja kalau menurut aku mah ya. Karena mungkin itu tadi yang menurut info lain bahwasanya ada sakit hati sama keluarga wanita. Seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya penjelasannya. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, untuk pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Cameron Herring. Kak, Cameron Herring viral kah di TikTok, ada apa sih Kak, kok bisa dia dipenjara 24 tahun padahal dia masih muda? Oke. Nah, dapat info seperti itu, aku langsung mencari infonya apakah betul Cameron Herring dipenjara 24 tahun gitu. Apa sih penyebabnya? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku bakal ngeliatin dulu ke kalian video-video mengenai Cameron Herring. Coba kita lihat dulu ya guys ya. Nih, ini Cameron Herring ya guys. Oke. Oke, ini di sidang atau apa ya? Nah, itu video pertama. Coba kita lihat lagi video selanjutnya ya. 2021-2045. Gimana netizen Indonesia kebanyakan dibilang membela Cameron Herring. Ada yang setuju, di sini juga bisa menilai satu sama lain. Salut banget, setidaknya dia sudah berani bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak disengaja. Oke. Coba kita lihat video lainnya lagi. Mari bahas Ratu Salome bersamaku. Dan setelah keluar penjara, tuanya dia akan menikah sama Ratu Salome. Pucita Luna lagi. Nah, itu ya guys ya video-video mengenai Cameron Herring. Dan kalian kan pasti penasaran ini kronologisnya kenapa kok bisa dia dipenjara 24 tahun padahal dia tuh masih muda ya kan. Kasihan gitu loh. Nah guys, kejadian ini tuh bermula ketika Cameron Herring bersama Tristan, kakaknya, dan temannya John hendak berkendara menuju suatu daerah. Cameron Herring kala itu berusia 18 tahun dan dia itu dapat suatu hadiah loh guys dari orang tuanya. Hadiahnya itu gak main-main, hadiahnya mobil guys. Singkat cerita, tanggal 23 Mei 2018, Cameron Herring bersama Tristan kakaknya dan temannya John pergi ke suatu tempat, yaitu tempat olahraga gym ya guys ya, di dekat rumahnya. Kala itu mereka membawa 2 mobil guys. Cameron Herring menyetir dan kakaknya itu duduk di samping atau belakang mobil tersebut. Lalu temannya itu membawa atau menyetir mobil sendiri. Nah, dilansir dari tampabai.com, menurut saksi mata menyebutkan bahwasanya Cameron Herring bersama mobil temannya itu John terlihat seperti sedang berbalapan. Di jalan yang sama, ada seorang ibu bersama Debay yang sedang ada di dalam trailer menyeberang guys. Saat ibu tersebut menyeberang, mobil Cameron Herring dan mobil John itu sudah mendekati gitu loh. Di situ mobil John menghindari ibu tersebut dan mobil Cameron Herring menghindari John. Akhirnya
ibu tersebut kena mobil dari Camion Herin. Berdasarkan keterangan kepolisian, mobil yang dikendarai Camion Herin berada dalam kecepatan 160 km per jam sebelum kejadian, guys. Dan ketika saat kejadian, mobil Camion Herin dalam kecepatan 40-45 km per jam. Nah, suami dari ibu tersebut sedang menuju perjalanan untuk menjemput keduanya. Tapi ironisnya saat itu keadaan sedang macet dan suaminya itu terjebak macet atas kejadian tersebut, guys. Dilansir dari wtsp.com, Cameron Herin dijatuhkan hukuman 24 tahun penjara dan masa percobaan 15 tahun penjara. Keputusan tersebut menjadi kontroversial bagi banyak orang, guys. Mengingat dari usia Cameron Herin saat itu tuh masih muda ya guys ya, 18 tahun. Tetapi guys, suami dari ibu tersebut memutuskan untuk meminta hakim memberikan Camion Herin hukuman maksimal sebagai efek jera. Nah, jadi begitu ya guys ya, inti masalahnya, kronologisnya tuh seperti itu gitu loh. Dan di sini tuh memang banyak juga yang ngebela daripada Camion Herin, ada yang membela ibunya juga. Tetapi apapun itu, kita tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Ini tuh kejadian tahun 2018 dan Camion Herin itu seumuran sama aku ya. Dia itu sekarang mungkin 21 tahun. Begitu ya guys ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan kedua. Kita masuk di pembahasan ketiga. Oke, untuk pembahasan ketiga di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Kak, kemarin kan ada cumi Kak viral Kak, sekarang tuh ada yang viral lagi Kak. Apa tuh? Kayak banyak banget ya yang viral ya, yang satu circle dengan cumi. Jadi kasus si cumi itu mewabah guys. Jadi beberapa orang mengikutinya. Aduh, ya tapi dengan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, dan di sini pun ada guys. Ada yang infoin katanya Kak ini mah Kak surabi Kak. Aduh, surabi gitu. Ada orang yang memperlakukan surabi sama dengan cumi. Aduh, boy. Di sini pun ada postingannya. Coba kita lihat dulu ya seperti apa postingannya ya. Nah, ini ya guys ya postingannya, tapi ini tuh di blur ya namanya ya guys ya. Coba kita baca dulu ya postingannya. Gini katanya. Gue tadi dikasih jajan pasar sama adik gue. Nah, kebetulan dikasih serabi lembek. Kayak gini posisi dia tuh digulung gitu. Pas gue buka, otak gue traveling. Traveling lagi. Anjir, gue jilat-jilat rasanya lembek-lembek. Bahasa kayak astagfirullah. Beneran gue iseng-iseng buat tet. Sumpah lembut banget. Cobain deh, gak bohong. Gue ini enak banget daripada pakai cumi amis semua jingan. Oke, ini mungkin terinspirasi dari cumi kata aku juga. Dan dia itu metodenya oleh serabi. Ya Allah. Kemarin teh Oreo makanan ringan, jagung udah, pare umi ati. Aduh, umi ati enggak tuh. Ini udah semuanya tuh, aku tuh makan apa bingung ya. Kayak kenapa sih orang tuh ada-ada aja gitu. Kenapa sih nggak pengen gitu normal hidupnya. Jangan sampai kayak gitu. Walaupun seperti itu ngapain di-expose, ngapain di-post gitu. Kalau punya kebiasaan ya udah. Kalian aja lakuin sendiri gitu. Tapi ya ada baiknya juga sih kita jadi tahu ya gitu, biar kita lebih waspada juga ya kan dalam memilih gitu. Oke, nah itu ya guys ya. Jadi kayak aku tuh bingung ya kenapa sih banyak orang-orang yang kayak gini. Udahlah ya, stop di serabi, udah jangan ada lagi. Terus ada bapau lagi, aku juga dapat kabar ya. Aduh, bapau itu serupa guys dengan serabi, cumi. Pokoknya aduh itu satu circle lah pokoknya. Kecuali ya itu pare umi ati enggak tuh. Nah, jadi begitu ya guys ya. Kalau tentang serabi itu sama sih sama cumi, tapi mungkin ya entahlah ya. Pokoknya ini statusnya entah siapa ini yang postingnya, pokoknya di blur namanya ya. Oke, jadi segitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Nah, ini udah aku jelasin ya kayak gimana gitu tentang serabi ya, ini sama kayak cumi ya. Oke, jadi gitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info boleh komen di kolom komentar, atau kalian boleh DM di Instagram @ungkomedi28, atau kalian boleh tag IG atau tag TikTok atau fanspage Facebook juga ada. Oke, gaskan ungkomedi28 atau ungkomedi aja. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Saya salam, gede enjoy.